Dia tidak percaya bahwa keluarga Ha akan mengirimkan calon kaisar dengan mudah. Jika calon kaisar tidak datang, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue tidak berniat pergi, lelaki tua itu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Orang lain di restoran itu juga sama. Mereka takut akan terlibat ketika ahli dari keluarga Ha tiba. Setelah beberapa saat, hanya Lu Ming dan Qiu Yue yang tersisa di restoran. Mereka berdua makan dan minum. Ledakan, ledakan. Tidak butuh waktu lama sebelum aura menakutkan datang dari luar. Seluruh restoran dikelilingi oleh kekuatan hukum dan diblokir sepenuhnya. Bocah, keluar dari sini. Di luar, suara gemuruh Hamerti terdengar. Dua orang suci agung di lingkaran besar, dua di alam suci absolut awal, dan satu di alam suci absolut akhir. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Pihak lain cukup bermurah hati. Mereka telah mengirimkan 3 orang suci absolut sekaligus. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan alam suci mutlak. Bahkan jika itu adalah alam suci penguasaan tertinggi, itu hanya dapat menyebabkan sedikit masalah bagi Lu Ming. Qiu Yue, bagaimana kalau keluar untuk membunuh orang? Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah. Qiu Yue bahkan lebih lugas. Dia berdiri dan melangkah keluar. Lu Ming menyentuh hidungnya. Kepribadian Qiu Yue sepertinya berubah setelah dia kehilangan ingatannya. Dia tidak begitu tegas di masa lalu. Ketika mereka berdua meninggalkan restoran, mereka melihat di langit, Hamilton telah menutup area tersebut dengan 5 ahli hebat. Anak kecil, bagus sekali, kamu belum pergi. Hamilton memandang Lu Ming dengan ekspresi galak. Dia berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Kemudian, dia melihat ke arah Qiu Yue dan berkata dengan dingin, "Jalang, aku akan menjadikanmu budakku dan bermain denganmu setiap hari. Setelah saya selesai, saya akan memberikan Anda kepada bawahan saya." Hahaha. Setelah mengatakan itu, Hamerti tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Sepertinya kamu bosan hidup." Tatapan Lu Ming menjadi gelap. "Kamu terlalu percaya diri, aku akan melumpuhkanmu dulu." Seorang pria parubaya yang kuat melangkah keluar, tangan besinya seberat gunung, mengarah ke Lu Ming. Orang ini memiliki tingkat kultivasi seorang santa agung di alam luar biasa. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan dan hampir menenggelamkan Lu Ming. Di kejauhan, banyak penonton yang menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Lu Ming dalam bahaya besar. "Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." Lu Ming berkata dengan dingin dan maju selangkah. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh ketika naga berkepala 9 menerkam. Raungan naga menekan langit, dan cakar naga itu menyapu keluar, menghancurkan kekuatan tinju lawan. Tubuh naga tidak berhenti saat ia menginjak dengan cakarnya. Pria berotot itu berteriak ketika dia dicabik-cabik oleh 9 naga dan mati di tempat. Ini adalah langkah menghentak 9 naga surga. Lu Ming sudah lama tidak menggunakannya. Di wilayahnya saat ini, kekuatan langkah menghentak surga 9 naga tidaklah cukup. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang bijak biasa di alam luar biasa. Seluruh tempat itu sunyi. Dia membunuh seorang bijak di lingkaran besar dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Ini terlalu mengerikan. Hamerti dikenal sebagai keajaiban nomor 1 di kota Tandus. Namun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Lu Ming. Hamilton sendiri tercengang. Dia tampak ketakutan. Dengan kemampuan Lu Ming, mudah baginya untuk membunuhnya sebelumnya. Namun segera setelah itu, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh dan kecemburuan yang lebih kuat. Di masa lalu, dia mendominasi generasi muda kota Tandus dan sangat bangga. Dia berpikir bahwa tidak banyak orang jenius di dunia yang bisa menandinginya. Sekarang, melihat betapa kuatnya Lu Ming, dia sangat iri. "Bunuh, bunuh dia!" Raung palu, bas. Sesosok bergegas keluar dari balik Hamerti. Aura menakutkan meledak, menekan Lu Ming seperti gunung liar. Dia adalah seorang suci yang mutlak. Seorang suci yang mutlak mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka masih jauh dari sebanding dengan Supreme Sein. Mereka bisa membunuh Supreme Sein hanya dengan satu jentikan tangan. Di negara bagian Azure, seorang Sein absolut adalah seorang penguasa suatu wilayah.
Tidak banyak orang suci absolut yang berada di puncak kekuasaan. Titik cahaya menyala di tubuh Lu Ming, dan senjata suci muncul satu demi satu. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Teknik pedang ilahi meledak dan menyerbu ke tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain sedikit bergetar. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, memegang pedang senjata suci mutlak di tangannya, dan menebas. Kilatan cahaya pedang menembus kehampaan, seolah membelah langit dan bumi. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat ekspresi semua orang berubah. Ekspresi orang suci mutlak berubah drastis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menembakkan sinar cahaya ilahi ke arah Lu Ming. Namun, saat pedang pertempuran lewat, semua cahaya ilahi terpotong. Battle Sword tidak berhenti dan terus menebas. Dengan teriakan, setengah dari tubuh orang suci absolut dipotong oleh Lu Ming. Pria itu ketakutan dan mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Lu Ming menyerang dengan dingin. Pedang tempur di tangannya melesat seperti kilat dan menembus kepala pria itu, menghancurkan jiwanya. Orang suci yang mutlak telah jatuh. Desis, desis, desis. Semua orang menghirup udara dingin dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh menakutkan. Bahkan seorang biksu absolut pun bisa terbunuh dengan begitu mudahnya. Apakah dia masih manusia? Hamarte benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar, dan dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, seolah dia sedang bermimpi. Membunuh, Lu Ming berteriak dan terus bergerak maju. Dia mengaktifkan jari kesusahan yang kacau dan menunjuk. Jari raksasa dari kesengsaraan kekacauan menunjuk pada orang suci absolut lainnya. Ketika Lu Ming berada di tingkat bawah orang bijak agung, dia bisa mengalahkan orang suci absolut tingkat rendah biasa. Kini, setelah ia berhasil menerobos ke tingkat atas sage besar, maka tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang Sein absolut di tingkat bawah. Tidak baik, Lu Ming telah membunuh orang suci mutlak dalam beberapa gerakan. Orang suci yang mutlak tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mundur dengan cepat, mencoba menghindari serangan Lu Ming. Namun, tubuh Qiu Yue menyala, dan hukum Yin dan Yang meledak. Dua bilah melengkung terbang keluar, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyelimuti orang suci yang absolut. Orang suci absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia menjadi abu oleh kekuatan penghancur. Satu lagi telah meninggal, dan kali ini, Qiu Yue. Pergi, cepat pergi, berlari. Satu-satunya orang suci absolut di tingkat atas meraung. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan kekuatan Sainnya untuk melarikan diri. Datang dan pergi sesukamu, bagaimana bisa semudah itu? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Hammerti. Dengan kepribadian Hammerti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Akan ada masalah yang tak ada habisnya nanti, jadi sebaiknya dia membunuhnya secara langsung. Qiu Yue mengikuti dari belakang. Banyak orang yang tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pada awalnya, Hamilton tampil agresif. Dia telah membawa 3 orang suci mutlak bersamanya untuk membunuh Lu Ming dan mengambil Qiu Yue. Namun kini, 2 dari 3 orang suci absolut telah mati, dan satu lagi melarikan diri bersama Hamilton. Hasil ini di luar ekspektasi semua orang. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang mengikuti di belakang mereka, ingin melihat hasil akhirnya. Hammerti, tuan yang durhaka di kota Tandus, apa yang akan terjadi hari ini? Ahli suci yang absolut mengambil Hamenti dan melarikan diri dengan panik. Kecepatannya luar biasa, dan dia terbang di atas kota Tandus seperti seberkas cahaya. Sial, sial, aku pasti akan meminta ayahku untuk membunuh mereka. Tidak, aku akan membuat mereka memohon kematian. Hamilton meraung dalam hatinya, wajahnya bengkok. Hammerte, dia tidak hanya berasal dari keluarga baik-baik, tetapi ayahnya juga adalah penguasa nomor 1 di kota Tandus. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Dia memiliki tubuh spiritual surga kelas rendah dan potensi untuk menjadi penguasa. Ia dikenal sebagai satu-satunya orang yang berpotensi menjadi penguasa di kota Tandus selama ratusan ribu tahun. Dengan status dan bakatnya, jalannya mulus. Sejak dia masih muda, dia selalu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kali ini, Qiu Yue tidak hanya berani untuk tidak menaatinya, tetapi Lu Ming juga berani melukainya, menghinanya, dan bahkan membunuh begitu banyak ahli dari keluarga Ha.
Dia harus membuat Lu Ming menyesalinya. Namun, saat berikutnya, dia berteriak ketakutan, cepat, tambah kecepatannya. Itu karena pada saat itu, kecepatan Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat pesat. Seolah-olah mereka sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kecepatan mereka sangat mengejutkan ketika mereka mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat pesat karena gelembung. Gelembung mengeluarkan hukum ruang waktu yang menyelimuti mereka berdua. Keduanya sepertinya mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan. Cepat, cepat, kita hampir sampai di rumah keluarga H. Ayo cepat. Hamerte terus berteriak, tubuhnya gemetar ketakutan. Tuan muda, pergilah dulu. Aku akan memblokirnya. Ayo pergi, kata orang suci yang mutlak dan melemparkan Hamilton ke depan. Dia menghentikan langkahnya dan pedang muncul di tangannya. Dia menebas Lu Ming dan Nangong Wuk puluhan kali. Sedangkan untuk Hamerte, dia dengan panik berlari ke depan. Tempat ini tidak jauh dari rumah keluarga H. Selama dia bisa melarikan diri ke keluarga H, nyawanya akan terselamatkan. Ayo bergabung dan bunuh dia, kata Lu Ming. Kicau. Gelembung itu membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung transparan. Lalu, menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya itu muncul kembali di tubuh orang suci absolut dan menyelimutinya. Jari kacau. Lu Ming mengarahkan jarinya dan sebuah jari besar melesat ke arah pihak lain. Kedua pedang Qiu Yue berputar cepat, berubah menjadi badai destruktif yang menyapu pihak lain. Tidak ada ketegangan. Lu Ming, Bubbles, dan Qiu Yue bisa bertarung melawan orang suci absolut biasa di tingkat atas. Mereka bahkan bisa mengalahkan dan membunuh lawannya. Sekarang setelah mereka bertiga bergabung, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Serangan ketiganya mendarat, dan ahli Sein absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia terbunuh. Lu Ming dan Qiu Yue bergegas melewati mereka tanpa henti. Ini, orang-orang yang mengikuti dari kejauhan tercengang. Kejutan di hati mereka sungguh tak terbayangkan. Seorang biksu mutlak yang berada di alam kesempurnaan agung langsung terbunuh. Basis budidaya Lu Ming dan Qiu Yue jelas hanya berada di alam orang suci tertinggi. Orang-orang ini jelas merupakan favorit surga tiada taraf dari luar kota tandus. Menarik. Kita hampir sampai di rumah keluarga H. Aku ingin tahu apa hasilnya. Banyak orang mengikuti, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Di depannya, Hamilton melihat ahli Sein absolut telah terbunuh dalam sekejap. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Dia menahan napas dan bergegas ke depan. Sebuah rumah besar dan megah muncul di depan matanya, N0 Velus B, C0M. Hamerte sangat gembira. Mereka telah sampai di rumah besar keluarga H. Begitu mereka tiba, dia akan aman. Selanjutnya, itu akan menjadi balas dendamnya yang gila. Namun, di belakangnya, Lu Ming dan Qiu Yue tidak berniat berhenti. Mereka menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hamerte hampir ketakutan setengah mati. Dia berteriak sambil menyerang, "Tolong, tolong! Ayah, tolong!" Pada saat itu, Lu Ming dan Qiu Yue mendekati Palu dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya, dan senjata Sein absolut menembus kekosongan menuju Hamilton. Hamerte ingin menghindar karena ketakutan tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Fanatik yang berani, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari rumah keluarga H. Seberkas cahaya melesat keluar dan bertabrakan dengan senjata suci mutlak milik Lu Ming, menjatuhkannya. Kemudian, sesosok tubuh muncul, dan aura menakutkan berkembang ke segala arah. Ayah, Hamerte sangat gembira. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat. Dia tampak seperti Hamerte. Dia adalah ayah Hamerte, Ha Zeng, penguasa kota tandus nomor 1 dan ahli dalam bidang calon kaisar. Ha Zeng telah muncul. Pria dan wanita muda berada dalam bahaya. Orang-orang yang mengikutinya berhenti jauh. Lu Ming dan Qiu Yue juga berhenti. Ayah, kedua orang ini sangat berani. Mereka telah membunuh beberapa orang tua. Cepat dan bunuh mereka. Tidak, tinggalkan wanita itu. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Teriak Hamerte. Melihat Ha Zeng, Hamerte merasa lega. Dia tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Selanjutnya, dia akan membalas dendam.
Lu Ming dan yang lainnya benar-benar membuatnya tampak sangat sedih. Dia harus dipotong-potong. Dia harus dibunuh. Tatapan Ha Zeng sangat dingin saat dia melirik Lu Ming dan Qiu Yue dengan dingin. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Keduanya bergerak, berubah menjadi dua bayangan dan mundur. Kamu ingin pergi, mati. Ha Zeng berteriak dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang besar menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Aku tidak bisa menahannya, ayo pergi. Lu Ming hendak meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, pancaran pedang sepanjang 1000 meter muncul dan menebas pancaran tinju Ha Zeng. Dengan ledakan yang keras, pancaran pedang dan pancaran kepalan tangan menghilang pada saat yang bersamaan. Lu Ming tercengang. Dia tidak pergi tapi berhenti di kejauhan. Tatapan Ha Zeng menengadah ke langit, tempat seorang tetua berambut putih muncul. Orang ini memiliki pedang panjang di punggungnya dan tampak seperti seorang sage. Itu adalah kepala klan-klan Mo. Di sekitar mereka, seseorang berseru. Keluarga Mo adalah salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota Tandus. Kepala keluarga Mo adalah seorang Sein mutlak di lingkaran besar. Mengapa dia membantu Lu Ming dan memblokir serangan Ha Zeng? Tidak hanya yang lain, bahkan Lu Ming sendiri pun bingung. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Tandus dan dia tidak mengenal siapapun. Mo Qingshan, kamu tahu keduanya? Ha Zeng bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak kenal dia. Mo Qingshan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenal Anda dan Anda ingin menghentikan saya. Sepertinya kamu bosan hidup. Sedikit niat membunuh melintas di mata Ha Zeng. Ha Zeng, kata-kata besar yang kamu miliki. Pada saat ini, suara yang dalam datang dari arah lain, dan kemudian seorang pria paruh baya kekar muncul. Di saat yang sama, sosok lain juga muncul dari arah lain. Termasuk Mo Qingshan, totalnya ada 6 angka. Pemimpin dari 6 kekuatan besar, apa yang terjadi? Para pemimpin dari 6 kekuatan besar semuanya telah tiba. Mungkinkah karena pemuda itu? Itu tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Saat melihat ke-6 sosok tersebut, adegan pun berubah menjadi diskusi. Ke-6 orang ini adalah pemimpin dari 6 kekuatan lainnya di kota Tandus. Masing-masing dari mereka berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Mengapa mereka semua ada di sini pada waktu yang sama? Banyak orang yang bingung. Ada apa dengan kalian berenam yang datang ke keluarga Haku? Wajah Ha Zeng menjadi gelap. Mungkinkah karena keduanya? Lalu, dia berbalik untuk melihat Lu Ming dan Qiu Yue. Saya sudah mengatakan bahwa kita tidak mengenal keduanya. Kami di sini untuk mencarimu. Mo Qingshan menyipitkan matanya dan berkata, Anda mencari saya, apa masalahnya? Ha Zeng bertanya, tentu saja, aku mencarimu karena alam liar kuno. Mo Qingshan melanjutkan, kata-kata ini membuat hati banyak orang bergetar. Alam Tandus Savage kuno hanyalah sebuah legenda di kota Tandus. Tidak ada yang bisa menemukannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Ha Zeng punya petunjuk? Lu Ming juga sangat terkejut. Bukankah dia datang ke sini untuk mencari alam kuno yang tandus dan kristal buas? Hahaha, alam kuno yang tandus dan buas. Saya khawatir Anda salah orang. Bagaimana saya bisa mengetahui di mana alam tandus yang buas itu berada? Ha Zeng tertawa terbahak-bahak. Ha Zeng, kamu masih berusaha menyembunyikannya sampai sekarang. Kamu memasuki alam Tandus Savage kuno beberapa bulan yang lalu, bukan? Kata-kata Mo Qingshan mengejutkan orang-orang lainnya. Ha Zeng telah memasuki alam Tandus Savage kuno. Apakah itu benar? Mata semua orang tertuju pada Ha Zeng. Ekspresi Ha Zeng gelap seperti arang. Sepertinya ada pengkhianat di keluarga Ha. Ha Zeng berkata dengan dingin, mengucapkan setiap kata. Namun dengan kata lain, dia mengakuinya. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apakah memang ada tanah kuno tandus yang buas di dunia ini? Dikabarkan bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam Tandus Savage kuno. Ha Zeng, beritahu aku pintu masuk ke alam Tandus Savage kuno. Seorang pria jangkung dan tegap berbicara. Orang ini adalah ketua klan Pang. Dia memegang batang besi tebal di tangannya, dan saat dia melambaikannya, terdengar suara mendesing. Para pemimpin pasukan lain juga melepaskan aura kuat mereka dan mengunci Ha Zeng. Kamu ingin mengancamku, kalian masih kurang, kata Ha Zeng.
Aura di tubuhnya semakin kuat. Sungai hukum mengelilingi tubuhnya. Ini adalah simbol calon kaisar. Hanya ketika seseorang benar-benar menguasai suatu jenis hukum barulah sungai hukum dapat terbentuk. Ah, benarkah? Saya ingin mencobanya. Tubuh kepala keluarga Pang membengkak, dan auranya seperti pelangi. Batang besi di tangannya melebar, berubah menjadi batang raksasa yang mencapai langit. Dengan kekuatan Gunung Tai, dia menekan Ha Zeng. Ekspresi Ha Zeng menjadi gelap. Sungai hukum menari, dan pancaran tinjunya mengguncang langit saat dia meninju. Ledakan yang mengerikan mengguncang seluruh kota yang tandus. Tongkat raksasa itu diterbangkan oleh Ha Zeng, tapi dia juga terpaksa mundur, menyebabkan kekosongan bergetar. Banyak orang tercengang dan tidak percaya. Ha Zeng sebenarnya terpaksa mundur. Itu adalah calon kaisar yang mengendalikan serangkaian hukum yang lengkap. Dengan sungai hukum yang mengelilinginya, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang di lingkaran besar alam suci absolut. Namun, Ha Zeng sebenarnya telah dipaksa mundur oleh seseorang yang berada di lingkaran besar tahap Sein absolut. Hahaha, Ha Zeng, kudengar kamu terluka parah setelah memasuki alam tandus Savage kuno. Benar saja, dengan kekuatan tempurmu saat ini, bagaimana kamu bisa bertarung melawan kami berenam? Petik 2. Patriark keluarga Pang tertawa. Banyak orang tiba-tiba menyadari. Jadi Ha Zeng terluka. Tidak heran kekuatan bertarungnya berkurang drastis. Kami akan mengambil tindakan dalam beberapa hari, tapi karena Anda sudah muncul hari ini, kami akan mengambil tindakan selagi kami melakukannya. Ha Zeng, saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami pintu masuk ke alam barbar kuno. Jika tidak, keluarga Ha akan menghilang dari kota tandus mulai sekarang. Pemimpin pasukan lainnya berkata dengan dingin. Ekspresi Ha Zeng sangat gelap. Ada seorang pengkhianat di keluarga hanya, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa dia telah memasuki alam tandus Savage kuno dan telah terluka. Jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan takut bahkan jika 6 kekuatan bergabung. Tapi sekarang, dia belum pulih dari luka-lukanya dan bukan tandingan kekuatan gabungan The Six Forces. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke alam tandus Savage kuno? Izinkan saya memberitahu Anda, alam tandus Savage kuno sangat berbahaya. Saya terluka bahkan sebelum saya masuk lebih dalam. Kata Ha Zeng, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberitahu saya pintu masuk ke alam tandus Savage kuno. N0 Velus B, C0 meter. Kata Mo Qingshan. Pembangkit tenaga seni bela diri mana yang belum pernah berjalan melewati tumpukan mayat dan lautan darah? Mengapa mereka takut akan bahaya? Terlebih lagi, bahaya seringkali disertai dengan peluang. Jika seseorang dapat memperolehnya, mereka akan terbang ke langit dalam sekali jalan. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya memberitahu Anda pintu masuk ke kawasan liar purba. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Sedikit niat membunuh melintas di mata Ha Zeng. Apa itu? Mo Qingshan bertanya. Bantu aku membunuh 2 bintang B kecil itu. Tatapan Ha Zeng beralih ke Lu Ming dan Qiu Yue. Mo Qingshan, master keluarga Pang, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming. Ini hanya 2 junior, mudah. Mata Mo Qingshan bersinar dengan cahaya dingin. Aura kuat menyebar ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue dan Rao Pao. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang mekar dari tangan Mo Qingshan dan menuju ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Orang-orang di lingkaran besar alam suci absolut memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan tempur yang kuat. Lu Ming dan Qiu Yue jauh dari tandingan mereka. Mundur. Lu Ming berteriak saat dia dan Qiu Yue mundur dengan cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari tanganku? Penggal kepalanya. Mo Qingshan berteriak dingin sambil menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Itu berubah menjadi cahaya pedang tak berujung yang menutupi langit dan menutupi matahari saat terbang menuju Lu Ming dan Qiu Yue. Lu Ming dan Qiu Yue tidak bisa menghindarinya. Banyak orang menghela nafas. Kedua pemuda dengan bakat tak tertandingi ini akan jatuh di sini. Meskipun keduanya berbakat, mereka bukan tandingan monster tua seperti kepala keluarga Mo. Cahaya pedang tak berujung menyelimuti mereka, menusuk Lu Ming dan Qiu Yue hingga mereka seperti sarang lebah.
Namun, tidak ada jejak cahaya merah darah. Tubuh Lu Ming dan Qiu Yue hancur seperti ilusi. Saat berikutnya, sosok Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba muncul di samping Hamoti. Tidak baik, berhenti. Ekspresi Ha Zeng berubah drastis. Dia meraung dan ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Lu Ming mencengkeram leher Hamilton dan memegangnya di tangannya. Jika kamu bergerak, aku akan membunuhnya. Suara dingin Lu Ming terdengar, menyebabkan Ha Zeng menghentikan langkahnya. Biarkan dia pergi, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Ha Zeng berkata dengan dingin. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga berani menjatuhkan palu. Dia terlalu berani. Terlebih lagi, Lu Ming dan yang lainnya terlalu aneh. Mereka tiba-tiba bisa muncul di samping Hamoti, membuatnya lengah. Itulah hukum ruang dan waktu. Tatapan Ha Zeng berubah menjadi gelembung dengan keterkejutan di matanya. Apakah begitu? Lu Ming mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan energi Floli melonjak ke tubuh Hamerti, menyebabkan dia menjerit melengking. Berhenti, Ha Zeng meraung. Ha Zeng, apakah kamu akan membunuh dua bintang B kecil ini atau tidak? Mo Qingshan bertanya dengan wajah dingin. Dia sangat kesal. Lu Ming dan Qiu Yue tidak hanya lolos dari tangannya, tetapi mereka juga menguasai Hamerti. Dia kehilangan muka. Bunuh kentut ibumu. Ha Zeng mengutuk. Bagaimana dia bisa membunuh Hamerti padahal dia sudah berada di tangan Lu Ming? Apakah dia mencoba membunuh Hamerti? Hati-hati dengan kata-katamu. Mo Qingshan berkata dengan wajah dingin. Nak, lepaskan Murti dan aku akan melepaskanmu. Ha Zeng memelototi Lu Ming. Biarkan dia pergi. Jika Anda membiarkan kami masuk ke alam tandus Savage kuno, saya secara alami akan melepaskannya. Lu Ming berkata dan mundur bersama Hamilton, menjauh dari Mo Qingshan, Ha Zeng, dan yang lainnya. Lu Ming memegang palu di tangannya dan membuat Ha Zeng menahan. Para pemimpin kekuatan lain secara alami tidak berani menyentuh Lu Ming dan yang lainnya. Anda ingin memasuki alam tandus Savage kuno? Ha Zeng bertanya dengan ekspresi gelap. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jika dia tidak mendengar berita dari alam liar kuno, Lu Ming akan meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Baiklah, aku akan membiarkanmu masuk. Lepaskan Murti sekarang, kata Ha Zeng, kilatan tajam di matanya. Selama Lu Ming melepaskan pukulannya, dia akan mencabik-cabik Lu Ming. Hehe, apa menurutmu aku bodoh? Aku akan melepaskannya setelah aku memasuki alam tandus Savage kuno. Jika aku melepaskannya sekarang, aku akan mencari kematianku sendiri. Lu Ming mencibir. Alam tandus Savage kuno bukanlah tempat yang bisa Anda masuki sesuai keinginan. Waktu terbaik adalah dalam waktu 1 bulan. Kami tidak bisa masuk sekarang. Ha Zeng berkata dengan ekspresi gelap. Kalau begitu aku akan menunggu selama sebulan. Setelah sebulan, aku akan kembali mencarimu. Lu Ming membawa palu dan mundur bersama Qiu Yue dengan kecepatan tinggi, menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Ha Zeng tidak berani mengejarnya. Ha Zeng, kita akan bertemu lagi dalam sebulan, kata Mo Qingshan. Kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya. Setelah itu, para pemimpin pasukan lainnya juga pergi. Ha Zeng mendengus dingin dan kembali ke rumah keluarga Ha. Berita bahwa Ha Zeng mengetahui tentang alam tandus yang buas menyebar seperti angin puyuh ke seluruh kota tandus, menyebabkan keributan besar. Banyak orang menantikan kedatangan bulan depan. Lu Ming dan Qiu Yue telah meninggalkan kota tandus dan tiba di tempat terpencil. Mereka menempatkan Hamilton di dalam diagram gunung dan sungai. Dia dan Qiu Yue menemukan tempat acak dan berkultivasi secara tertutup. Mereka akan menunggu selama sebulan. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, ada lautan manusia di luar rumah keluarga Ha. Klan Mo ada di sini. Seseorang berkata. Dari jauh, sekelompok orang terbang mendekat. Jumlahnya ratusan. Mo Qingshan memimpin, dan di belakangnya ada para ahli dari keluarga Mo. Ada lebih dari 10 orang suci absolut. Kedatangan tirani klan Mo menyebabkan banyak orang mundur, menyisakan area yang luas untuk mereka. Namun tidak ada yang berani menyuarakan kemarahannya. Keluarga Mo adalah salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota tandus. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Setelah keluarga Mo, 5 pasukan lainnya juga tiba satu per satu.
Setiap kekuatan memiliki sejumlah besar ahli. Di mana Ha Zeng? Mata Mo Qingshan tertuju pada bagian dalam rumah klan Ha, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Dari dalam rumah keluarga Ha Zeng melangkah keluar. Sebulan telah berlalu. Ha Zeng, ayo pergi. Kata Mo Qingshan. Tidak perlu terburu-buru, seseorang belum datang. Kata Ha Zeng. Semua orang tahu bahwa Ha Zeng mengacu pada Lu Ming dan Qiu Yue. Bas. Pada saat ini, sosok-sosok melintas dari kejauhan. Mereka adalah Lu Ming dan Qiu Yue. Brat, di mana anakku? Ha Zeng memandang Lu Ming. Lu Ming punya ide. Hammer menyarankan agar itu ada di tangan Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan melepaskannya begitu kita memasuki alam tandus Savage kuno. Ha Zeng lega melihat Hamilton baik-baik saja. Dia berkata, baiklah, ayo pergi. Tunggu sebentar, menurutku ada terlalu banyak orang di sini. Beberapa orang secara acak bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki alam tandus Savage kuno. Mata Mo Qingshan seperti pedang saat dia mengamati sekeliling. Itu benar, kita bertujuh akan cukup untuk memasuki alam tandus Savage kuno. Semua orang lainnya, pergilah. Kata kepala keluarga Pang, apa, Anda ingin kami pergi? Kamu terlalu sombong. Itu benar, di alam tandus Savage kuno, siapapun yang mendengarnya akan mendapat bagian. Anda hanya akan membuat marah massa. Ada banyak sekali dari kami di sini, jadi kami tidak perlu takut padamu. Seketika, pemandangan menjadi riuh, dan banyak orang berteriak tidak puas. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Mo Qingshan dan melesat ke kerumunan. Jeritan terdengar saat lebih dari 10 ahli terbunuh oleh cahaya pedang. Penonton terkejut dan mundur dengan panik, mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapapun yang mengikuti akan berakhir seperti ini. Mo Qingshan mengungkapkan senyuman sinis. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain juga melihat sekeliling dengan pandangan tidak bersahabat. Ekspresi orang lain jelek, tapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan terlalu banyak bicara hanya akan menyebabkan kematian. Kita bisa pergi sekarang. Tatapan Mo Qingshan beralih ke Ha Zeng. Ayo pergi. Ha Zeng mengangguk dan melangkah maju. Ha Zeng, hanya kamu satu-satunya dari klan Ha yang ikut. Mo Qingshan bertanya, aku sendiri saja sudah cukup. Ha Zeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang ahli yang kuat. Mo Qingshan dan para master dari pasukan lain tampak curiga, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pembangkit tenaga listrik dari 6 kekuatan utama, Lu Ming, dan Qiu Yue meninggalkan kota tandus bersama Ha Zeng. Yang lain tidak berani mengikuti dan hanya bisa menonton. Setelah terbang selama 1 jam, mereka berhenti di sebuah danau yang tenang. Pintu masuk ke alam tandus Savage kuno ada di sini. Mo Qingshan bertanya dengan ragu. Ini belum waktunya. Saya menghabiskan ribuan tahun sebelum saya menemukan beberapa petunjuk dalam sebuah buku kuno. Tunggu saja. Setelah Ha Zeng selesai berbicara, dia berdiri di atas danau dan menutup matanya untuk beristirahat. Yang lain hanya bisa menunggu dalam diam. Segera, matahari terbenam, dan sisa-sisa cahaya menyinari bumi. Hualala, permukaan danau yang tenang tiba-tiba menjadi berombak, dan segala jenis ikan melompat ke permukaan danau. Pergi ke dasar danau. Ha Zeng berteriak dan bergegas ke dasar danau. Yang lainnya segera menyusul. Begitu sampai di dasar danau, dia melihat pusaran hitam. Mata banyak orang berbinar. Apakah ini pintu masuk ke alam kuno yang tandus dan tandus? Ha Zeng adalah orang pertama yang bergegas memasuki pintu masuk alam hutan belantara kuno, dan yang lainnya mengikutinya. Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke pintu masuk. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang, itu adalah padang rumput tanpa batas. Itu sangat luas dan megah, memberikan kesan liar dan kuno. Di sekitarnya, Ha Zeng dan pembangkit tenaga listrik dari 6 faksi besar lainnya hadir, N0 Velus B, C0M. Di atas kepala mereka, pusaran menggantung di udara seperti bulan gelap. Apakah ini alam tandus Savage kuno? Banyak orang melihat sekeliling. Brat, bisakah kamu memberikan anakku sekarang? Ha Zeng memandang Lu Ming. Apa yang terburu-buru? Lu Ming membawa palu dan terbang bersama Qiu Yue.
Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menurunkan murti? Ha Zeng meraung, sedikit kecemasan muncul di matanya. Jika aku melepaskannya sekarang, siapa yang tahu kalau kamu akan membunuhku? Tentu saja aku akan melepaskannya saat kita jauh. Suara Lu Ming terdengar dan dia terbang semakin jauh. Haha, jadi ini alam kuno yang tandus dan buas. Ayo pergi. Ayo pergi juga. 6 kekuatan lainnya semuanya terbang ke kejauhan, seolah-olah mereka takut harta mereka akan diambil. Dikatakan bahwa alam tandus Savage kuno penuh dengan harta karun. Mereka tentu saja harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk mencari harta karun. Tidak ada yang melihat kilatan ketakutan dan kecemasan di mata Ha Zeng. Lu Ming hanya membuang Hamilton setelah terbang 100 mil jauhnya. Dia dan Qiu Yue terbang maju dengan kecepatan tinggi. Pada jarak ini, bahkan jika Ha Zeng hendak menyerang, mereka bisa mendapatkan gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan melarikan diri. Melihat Lu Ming telah melepaskan palu, Ha Zeng meledak dengan kecepatan yang menakutkan dan muncul di samping palu. Dia meraih palu dan kemudian mundur dengan cepat, bergegas menuju pusaran. Lu Ming secara alami melihat pemandangan ini. Tidak, Ha Zeng sepertinya sangat takut dan ingin pergi. Apakah ada bahaya di sini? Ekspresi Lu Ming berubah memikirkan hal ini. Ayo kembali. Lu Ming berteriak dan menarik tangan Qiu Yue, hendak bergegas menuju pusaran. Ledakan. Pada saat ini, kapak perang muncul di langit. Itu sangat besar, dan menebas Ha Zeng. Brengsek. Ha Zeng meraung, dan sungai hukum muncul. Dia meninju dan mengirim kapak perang itu terbang. Namun, pada saat yang sama, sebuah tangan besar sebesar gunung yang dikelilingi oleh sungai hukum mencengkeram Ha Zeng. Ini adalah calon kaisar, dan calon kaisar telah mengambil tindakan. Ha Zeng melambaikan tangannya, dan senjata Sein terbang untuk memblokir tangannya saat dia menyerbu menuju pusaran. Karena dia sudah bersiap, dia sangat dekat dengan pusaran. Dengan beberapa kilatan, dia bergegas mendekati pusaran dan bergegas masuk, menghilang. Pada saat yang sama ketika Ha Zeng diserang, Lu Ming dan Qiu Yue juga diserang. Sebuah gada besar diayunkan ke arah Lu Ming dan Qiu Yue dengan aura yang menakutkan. Orang suci absolut di lingkaran besar. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Serangan dari gada ini setidaknya setara dengan kekuatan serangan dari seorang biksu absolut yang sudah sempurna. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini. Gelembung melambaikan tangan kecilnya dan hukum ruang waktu menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Sosok mereka berkedip cepat dan mereka menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, kekuatan lain dari kota Tandus juga diserang. Semua penyerangnya sangat kuat dan mengejutkan. Tidak bagus, kita telah ditipu. Sial, aku tertipu oleh rencana jahat Ha Zeng. Mundur, cepat mundur. Orang-orang dari 6 kekuatan besar meraung keras, ingin mundur menuju pusaran. Namun, sesosok tubuh muncul di langit. Sosok-sosok ini sangat kekar dan tingginya setidaknya 2 meter. Mereka semua mengenakan kulit binatang, memperlihatkan lengan berotot mereka. Ada yang membawa kapak perang di punggungnya, ada pula yang membawa tongkat, sama seperti masyarakat suku zaman dahulu. Namun, masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka seperti binatang raksasa dari zaman kuno dan sangat mengejutkan. Lu Ming merasakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang suci yang mutlak. Beberapa dari mereka dikelilingi oleh sungai hukum. Mereka adalah calon kaisar. Hati Lu Ming mencelos. Dia akhirnya tahu kenapa Ha Zeng datang sendirian tanpa membawa ahli dari keluarga Ha. Jelas sekali bahwa Ha Zeng telah mengetahui situasi di sini, jadi dia segera bergegas menuju pusaran setelah menyelamatkan Ha Menti. Sudah terlambat bagi Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya untuk bergegas menuju pusaran. Siapa kalian? Kami tidak punya niat buruk. Suara panik Mo Qingshan terdengar. Orang-orang barbar kuno ini terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Hancurkan mereka. Sebuah suara yang dalam terdengar. Sosok-sosok tinggi itu mulai bergerak, dan serangan mengerikan mengalir ke arah mereka. Terutama para calon kaisar, sungai hukum memadat menjadi sebuah tangan yang sangat besar. Dengan perebutan, sejumlah besar orang ditangkap tanpa ada perlawanan. Ledakan. Di langit, sebuah tangan besar menutupi langit dan menimbulkan bayangan besar saat meraih Lu Ming dan Qiu Yue. Ini adalah serangan calon kaisar. Baru saja,
Lu Ming dan yang lainnya telah menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa dan menarik calon kaisar. Gelembung, ayo pergi, Lu Ming berteriak. Serahkan padaku, kicauan-kicauan. Gelembung melambaikan tangannya dan terowongan ruang waktu terbentuk, mengarah langsung ke pusaran. Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke terowongan ruang waktu dan menghindari serangan tangan besar itu, N0 Velus B, C0 meter. Saat mereka hendak bergegas ke terowongan ruang waktu, sesosok tubuh tinggi dan kekar tiba-tiba muncul di depan pusaran. Dengan genggaman, terowongan ruang waktu runtuh dan Lu Ming serta yang lainnya ditangkap oleh tangan besar itu. Lu Ming merasakan gelombang energi yang kuat ke arahnya, menyegel kultivasinya. Pembangkit tenaga kaisar bela diri. Aku tidak akan mati di sini, kan? Lu Ming sangat marah. Segera, tubuhnya mati rasa dan penglihatannya menjadi hitam. Dia pingsan. Lu Ming tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum dia bangun. Di mana tempat ini? Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di ruang rahasia. Dinding ruang rahasia terbuat dari logam hitam dan sehalus cermin. Qiyu Yue dan gelembung-gelembung tergeletak tidak jauh darinya. Lu Ming mengedarkan energi seinnya dan mengalirkannya ke tubuh Qiyu Yue dan menggelembungkan. Setelah beberapa saat, Qiyu Yue dan gelembung-gelembung itu terbangun satu demi satu. Saudara Lu Ming, di mana tempat ini? Riang gembira. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar saat dia mengamati sekelilingnya. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia sedang berpikir cepat. Siapakah orang-orang yang terlihat seperti orang barbar itu? Apakah ini benar-benar wilayah suci yang liar? Aku akan mengajak kalian keluar, kata gelembung. Dia kemudian menjalankan hukum ruang waktunya, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Dia ingin menerobos ruang angkasa dan meninggalkan tempat ini, tetapi dinding di sekitarnya tiba-tiba bersinar, menyebabkan gelembung hampir menabraknya. Gelembung tersebut dapat melintasi ruang angkasa, namun tidak dapat menembus dinding di semua sisi. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming melangkah maju dan melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi, melemparkan pukulan. Ledakan. Tinjunya menghantam dinding, membuat ledakan yang keras, tapi dinding itu tidak bergerak sama sekali. Ini sangat sulit. Lu Ming terkejut. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, pukulan dengan kekuatan penuh mungkin bisa menghancurkan senjata suci yang hebat hingga berkeping-keping. Namun, tembok ini sama sekali tidak rusak. Hukum kekacauan. Hukum ruang waktu. Pada saat ini, seruan terkejut terdengar. Itu adalah suara yang sangat mengejutkan. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Di sudut ruang rahasia, ada seorang pria yang sangat kekar. Dia mengenakan pakaian yang mirip dengan orang yang membawanya masuk. Lu Ming telah melihat orang ini sebelumnya tetapi pada saat itu, perhatiannya tertuju pada Qiyu Yue dan gelembung dan dia tidak memperhatikannya. Pria kekar itu mengamati Lu Ming dan menggelembung, masih tampak terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, teman-teman, jangan buang-buang tenaga. Dinding di sini terbuat dari emas hitam liar. Mereka dapat mengisolasi kekuatan Sein dan sangat kuat. Kecuali jika Anda memiliki budidaya suprim bela diri, Anda tidak dapat menghancurkannya. Emas hitam liar, Lu Ming bergumam. Dia belum pernah mendengar tentang logam semacam itu. Sebenarnya diperlukan seorang ahli bela diri untuk menghancurkannya. Pantas saja dia tidak bergerak sama sekali saat dia meninjunya tadi. Senior, di mana tempat ini? Mengapa orang-orang itu ingin menangkap kita? Lu Ming bertanya. Tentu saja itu adalah alam tandus Savage kuno. Kamu datang ke sini sendirian, jadi jangan bilang kamu tidak tahu tempat apa ini. Adapun orang-orang yang menangkapmu, mereka secara alami adalah ras terpencil dari wilayah kuno tandus yang buas. Pria kekar itu menjelaskan. Balapan terpencil. Kamu berasal dari ras terpencil. Qiyu Yue berseru kaget.